Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan di channel kesayangan kita BUMP DKB 1. Hari ini saya selalu ditemani dengan orang-orang yang luar biasa dan sangat hebat. Dan kali ini seseorang ini adalah orang yang sangat memiliki pengaruh terhadap minat baca atau berkaitan tentang baca-baca pokoknya. Tapi bukan baca-baca yang pakai menyan. Oke, agar lebih akrab lagi kami persilakan Bu untuk memperkenalkan diri. Iya, Monggo, baik. Bu. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami berada di Desa Asembu Mulia ya. Kebetulan saya baru juga dapat informasi bahwa desa ini adalah desa digital. Sehingga kami tertarik untuk hadir di sini dalam rangka kami mengimplementasikan program kami dari Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Iya. Selatan. Oke. Iya, saya sendiri, baik saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah biasa dipanggil dengan Ibu Asni, Haji Asni Esos MAP. Jabatan saya sebelumnya adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Kabupaten Konawe Selatan. Tahun kemarin saya beralih sebagai pustakawan ahli media. Sehingga saya bisa mengikuti lomba pustakawan terbaik tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Alhamdulillah kemarin saya wakili Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pustakawan terbaik. Dan sementara menunggu untuk ke tingkat nasional. Sebenarnya mudah-mudahan kita bisa wakili Kabupaten Konawe Selatan ini bisa membawa nama baik Konawe Selatan ke tingkat lebih atas lagi. Amin, amin, amin. Iya. Oke, ini cukup luar biasa. Ternyata ibu ini capaiannya kalau dilihat lebih umur sudah tidak muda lagi kan? Ya. Tapi semangatnya ini cukup luar biasa. Umur tidak menghalangi untuk kita berprestasi, Siap. berinovasi. Siap. Iya, untuk Konawe Selatan. Selanjutnya Bu, kebetulan juga ini bukan kebetulan, ini adalah tugas menurut saya. Iya. Ketika sekarang Ibu dipercaya untuk jadi kepala dinas atau di dinas perpustakaan. Dinas, bukan kepala dinas. Di dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dan Arsip Daerah. Iya, benar. Di sini program apa yang ingin Ibu gelontorkan untuk dilaksanakan agar semua yang jadi target daerah itu tercapai berkaitan tentang Siap. apa aja, Bu? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kami memberi pemahaman kepada masyarakat agar minat baca masyarakat itu bisa meningkat. Itu yang pertama. Yang tadinya susah untuk diajak membaca, dengan kehadiran kami mungkin memberi pengertian, memberi daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat itu bisa menarik untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan di tahun 2022 ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu mempunyai program unggulan yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, program ini sangat baik untuk diturunkan, apalagi kalau melihat potensi yang ada di Desa Asembu Mulia ini sangat banyak potensinya. Mudah-mudahan setelah program ini di tahun ini adalah sosialisasi, tahap sosialisasi, dan kemudian kita akan lanjutkan di tahun berikutnya itu adalah untuk kita melaksanakan apa program yang ada, apa potensi yang ada di desa ini yang bisa kita kembangkan. Seperti itu. Iya. Selanjutnya Bu, dinas ini itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Iya. Atau saya karena begini, kebetulan saya juga sedikit orang yang suka lah baca. Ya. Tapi pernah saya sempat kebingungan itu di mana nih perpustakaan kabupaten. Iya. Pernah kita temui juga ada di Taman Konsel itu. Benar. Di situ itu saya sangat miris karena melihat di situ koleksi buku sudah banyak, tapi di situ tidak tersusun rapi, bahkan berantakan sampai di lantai-lantai seperti itu. Ya.
ini kenapa? Ini kenapa? Nah, jadi begini deh. Kenapa tidak sampai ditahu bahwa perpustakaan daerah itu Konawe Selatan itu mempunyai perpustakaan yang sebenarnya kita tipe A. Sangat bagus. Bangunannya sangat bagus, 2 lantai. Silakan jalan-jalan di dinas kami. Itu tempatnya memang agak terpencil, agak masuk gitu. Jadi tidak berada di jalan poros sehingga tidak mudah untuk dilihat oleh masyarakat umum. Itu memang kita harus lebih banyak bersosialisasi ke masyarakat agar lebih ditahu bahwa sebenarnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan ini sudah ada sejak tahun 2005. Jadi berdirinya itu di tahun 2005. Hanya karena memang tempatnya barangkali yang tersembunyi, agak masuk ke dalam, berada hampir di belakang kantor Camat Andaolo, sehingga masyarakat umum itu kurang tahu di mana dan apa ada. Nah, inilah salah satu tugas kami sebagai aparat yang berada di Dinas Perpustakaan itu untuk bersosialisasi ke masyarakat. Agar masyarakat ini lebih tahu bahwa sesungguhnya kita punya perpustakaan yang itu memenuhi syarat. Nah, kami juga sudah ada beberapa pojok baca seperti yang Ade katakan tadi, ada di taman kota ya. Itu kami ada MOU dengan beberapa komunitas untuk kita bekerja sama sehingga kita ada meminjamkan bahan bacaan. Ada satu komunitas taman baca yang 300 judul buku, ada yang 500. Itu kami MOU dengan jarak waktu 3 bulan tukaran judul lagi. Ada yang 6 bulan tukar judul lagi. Boleh tukar judul ke sana lagi. Kami punya koleksi bahan bacaan itu berjumlah 7.400 judul buku, bukan eksemplar. Jadi judul bukunya saja sudah 7.000 sekian. Kemudian kami juga sudah punya pojok baca digital. Itu berada di kantor bupati. Silakan dek dilihat ke sana. Mungkin mau tahu bagaimana modelnya, bagaimana kalau pojok baca digital itu yang bagaimana, seperti bagaimana. Silakan jalan-jalan ke sana. Di sana itu ada. Dan mudah-mudahan di Desa Asembo Mulia ini kami bisa fasilitasi untuk bagaimana supaya bisa memiliki pojok baca digital itu. Itu harapan kami. Itu kalau itu terwujud itu mungkin salah satu harapan besar Harapan kami bagi pemuda. Ya. Karena Insya Allah. teman-teman di sini ya kalau kita kadang bicara sama teman ini begini-begini, tapi kalau kita nggak tunjukkan ini dasarnya buku ini. Benar. Teman-teman dasar ini cuma ngomong doang, jadi bicara apa? Ini ya berkaitan dengan tadi Ibu berbicara atau menyangkut tentang minat baca. Secara presentasi Kabupaten Konawe Selatan minat bacanya berapa, Bu? Wah, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab dengan jujur ya. Artinya begini, jujur saja. Sekarang ini anak, jangankan yang seperti umur saya, lebih-lebih anak muda sekarang susah untuk diberi buku manual untuk membaca ya. Sehingga Perpustakaan Nasional itu memunculkan programnya itu adalah dalam bentuk digital. Jadi bukan membuka buku lagi secara manual, tetapi tinggal mengklik komputer, melihat judul buku, membaca di komputer. Itu aksesnya gratis? Gratis. Lewat HP bisa? Android? Sekarang ini kami sementara upayakan bagaimana dinas kami bisa dengan melalui otomasi, program otomasi tadi, kita bisa melihat, mencari judul buku melalui HP. Klik, langsung keluar judul buku melalui program otomasi. Nah, itu sementara kami upayakan. Oke, itu kita tunggu. Semoga di 2022 ini sudah bisa tercapai apa yang kami inginkan. Amin. Ya. Karena itu salah satu impian juga buat kami lah. Contohnya kita buat seperti ini, tujuannya juga agar kita teman-teman itu adalah untuk bahan bacanya. Benar. Karena sepertinya kebanyakan teman-teman itu lebih rutin baca status, baca story WA. Benar. Maka seperti itu. Nah, dengan program yang seperti itu, ini karena kebetulan kita juga sering diberikan seperti ini ketika
ketika kami diberikan pendidikan, Mm-mm. pasti kami selanjutnya dikasih, kamu target sekian. Ya, Ini benar. targetnya apa, Bu? benar. Dalam perjalanan menyelesaikan program ini berjalan kira-kira berapa bulan atau berapa tahun? Targetnya. Iya. Iya. Terima kasih. Kalau target gini, untuk bagaimana supaya bisa meningkatkan minat baca masyarakat itu, terutama kami ini sebagai aparat Mhm, yang diberi tanggung jawab mhm. di Dinas Perpustakaan itu harus mempunyai inovasi, Hahaha. harus mempunyai kreativitas Mhm, dengan berbagai cara bagaimana supaya yang tadinya tidak tertarik untuk datang berkunjung, mhm, bagaimana dia bisa tertarik untuk datang mhm, berkunjung. mhm, Program yang kami buat adalah, jangan dulu kita berbicara program Perpusnas. mhm, Kami berbicara program yang telah kami buat di kabupaten. mhm, Yang pertama itu adalah kami coba buat program lomba storytelling. mhm, Lomba storytelling itu adalah dengan melibatkan anak SD, mhm, anak TK, PAUD, mhm, SMP untuk lomba bercerita. mhm, Lomba bercerita dongeng, mhm, dongeng dalam daerah maupun daerah mana saja. Nah, itu kami akan laksanakan di bulan literasi. mhm, Jadi di bulan literasi itu kami sudah punya program di tahun 2022 ini. mhm, Adalah antara lain lomba storytelling, mhm, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, mhm, itu lomba bercerita. mhm, Dan itu ada hadiah pembinaan, mhm, kemudian juga ada trofi dan sertifikat. mhm, Nah, selanjutnya kami juga ada membuat program baca puisi mhm, tingkat SMP dan SMA. mhm, Nah, kemudian juga kami ada buat program lomba mewarnai mhm, untuk tingkat PAUD dan TK. mhm, Nah, ini kami libatkan Bunda Literasi. mhm, Dalam hal ini, Bunda Literasi kita di Kabupaten Kuala Selatan ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, mhm, Ibu Nurlin Serunudin, Ibu Bupati. mhm, Nah, dan selanjutnya, oh ya Dek, tadi saya lupa menyampaikan bahwa tahun kemarin itu kita lomba perpustakaan desa, mhm, kita juara tingkat lomba perpustakaan desa itu kita juara harapan 2 tingkat nasional, mhm, Desa Watu Kecamatan Muara Utara. mhm, Sehingga untuk tahun ini itu termasuk pengembangan. mhm, Termasuk pengembangan program apa yang kita inginkan ke depan. Nah, sekarang kami bergeser di Desa Bungin dalam rangka pengembangan tadi. Artinya bukan hanya di Desa Wawatu, tetapi juga kami sudah mulai bergeser ke desa lain. Nah, hari ini kami ke Asembu Mulia ini dalam rangka program itu juga. Bagaimana supaya meningkatkan minat baca masyarakat dengan tidak melalui hanya membaca saja, tetapi dalam bentuk program yang diluncurkan oleh unggulan perpustakaan nasional tadi melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dengan melihat dan membaca potensi yang ada di desa ini. Apa yang bisa kita kembangkan, apa yang kita bisa angkat, sehingga bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan akhir. Berkaitan tentang membaca itu, mau tidak mau itu ada, kita tidak terlepas dari namanya dunia pendidikan. Betul. Nah, ini bagaimana sinkronisasi antara Dinas Perpustakaan dengan Dinas Pendidikan? Nah, ya baik. Untuk sinkronisasi kami adalah setiap program yang akan kami buat itu selalu kami berkoordinasi. Karena memang sesuatu program itu tetap kami terkait. Ada 3 dinas sebenarnya. Dinas Perpustakaan itu selalu kerjasama dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Kominfo. Kenapa dengan Dinas Kominfo? Karena sekarang ini bukan kita bicara manual, tetapi kita sudah harus digital. Jadi kalau itu bisa, kenapa tidak? Semua data kita sudah harus bicara klik, on klik. Ya, seperti itu. Berbicara Dinas Kominfo, kami sebenarnya juga ada sedikit kecewa karena Kenapa dengan Dinas Kominfo? beberapa data yang coba kita akses di situ kami tidak temukan. Terutama apalagi yang kita baru tahu kemarin DPRD itu sidang paripurna, ya kan?
itu kan harusnya kita Mm-mm. sudah bisa akses ini apa saja yang sudah Dah, diterbitkan. Nah, benar-benar. tapi pada eh, minggu kemarin atau berapa itu kami coba akses lagi. Itu kami pernah disampaikan itu coba cari saja di JDIH itu. Mm-mm. JDIH Konsel di situ ternyata masih tahun 2021. Oh, Itu datanya yang masih. mungkin kalau Ibu atau mungkin Pak Kominfo melihat data, tolonglah segera. Karena begini, ini mohon maaf, contoh seperti ini. Ibu sudah mempunyai banyak sekali prestasi, tapi kita coba riset, kita coba ini, kami nggak menemukan. Bahkan mungkin secara data kami sangat kesusahan untuk mencari apa orang-orang yang berpengaruh di Kabupaten Konawe Selatan di Indonesia. Apa nih track recordnya, apa nih seperti ini. Di situ bukan kami pengen mengetahui, tapi bukan terus kami ada niatan seperti apa, tapi Iya. paling tidak jika memang nanti ada apa ada diskusi berkaitan tentang pemerintahan, tetapi kita punya data seperti itu, Mm-mm. minimal kita memberi mereka pemahaman. Tapi jika Ya. memang pemerintah mempunyai kebijakan yang memang itu tidak sesuai, Mm. kami pun siap untuk memberikan kritikan. Ya, Itu ya. seperti itu. Tapi kami jujur aksesnya kayak makanya sampai itu tadi. Mohon maaf, saya sampai itu tidak tahu di mana itu ada perpustakaan. Iya, Makanya iya. tadi saya jujur sama Pak Desa. Memangnya ada Pak di ada perpustakaan di kabupaten kita itu? Mm-mm. Mm. Kan itu apa ya? Karena kurangnya Kurang sosialisasi. Jadi jujur saja, Dek, saya akui bahwa tahun-tahun kemarin itu memang adanya kurangnya sosialisasi ke desa-desa. Yang seharusnya itu memang harus ada sosialisasi ke desa bahwa pemerintah daerah itu mempunyai dinas perpustakaan dan arsip daerah. Jadi di sana itu bukan hanya bicara masalah menampung buku sebanyak-banyaknya, tetapi kami mempunyai banyak di situ sumber daya manusia bisa terbentuk dengan melalui dinas itu. Kenapa kami? Karena kami punya ilmu sangat banyak. Nah, itu belum saya berbicara masalah kearsipan. Karena kami juga kalau sudah bicara masalah arsip, itu adalah tanggung jawab dinas kami. Tetapi kekurangan kami itu adalah sampai hari ini kita belum mempunyai depo kearsipan. Nah, kalau sudah bicara masalah arsip, arsip apa saja itu harus diamankan. Tetapi kami masih belum punya fasilitas itu, belum punya sarana itu. Sehingga ketika kami menarik arsip dari dinas-dinas atau dari desa-desa, masalah arsip keuangan desa atau arsip keuangan kecamatan maupun SKPD, apalagi yang ada di pemerintah daerah Konawe Selatan ini, kami masih ragu. Karena jangan sampai kami menarik terus disimpan di sembarang tempat, tidak aman, itu dia lembab. Tidak boleh. Harus dia punya tempat sendiri yang tidak boleh dia lembab. Nah itu namanya depo arsip. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memfasilitasi ini, bisa menjadi perhatian. Dan itu sebenarnya ini skala prioritas bagi kami. Halo Pak Gedung, Buati ini lagi curhat nih. benar. Kami juga mau curhat sama anggota DPR. Anggota DPR juga. Bagaimana kami bisa diperhatikan? Sebenarnya dinas DPKAD sangat mengharapkan dinas perpustakaan dan arsip daerah itu bisa menampung arsip mereka di kearsipan. Tetapi kami belum bisa lakukan itu. Kenapa? Mohon maaf, jangan kami disalahkan. Kami bukan tidak bisa mempertanggungjawabkan kami punya tupoksi. Tidak seperti itu. Kami tahu bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk mengamankan semua yang namanya arsip yang ada di daerah ini. Mulai dari tahun sekian sampai tahun sekarang. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti sebenarnya cukup bahaya juga itu, Bu. Kami tidak punya tempat untuk menyimpan arsip itu. Nah, harapan kami adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini pengambil kebijakan maupun DPR yang mengetuk palu itu untuk menyediakan anggaran, bagaimana bisa memfasilitasi kami menyediakan gedung untuk tempat menyimpan arsip supaya lebih aman, yang memenuhi standar arsip sebenarnya. Nah itu harapan kami. Artinya begini, oke lah kalau kami punya kantor, dinas perpustakaan itu kurang dikenal oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang tempatnya tidak strategis.
tempatnya di belakang. Yang seharusnya kan dia berada di jalan poros, dia di poros saja dilihat oleh masyarakat, belum tentu mampir. Ya. Belum tentu tertarik untuk berkunjung karena nanti yang dia lihat buku. Nah, apalagi dengan memang tempatnya agak di belakang, ya sudah, wajar saja kalau Ade tidak tahu di mana tempatnya dinas perpustakaan. Tidak pernah tahu kalau ada dinas perpustakaan selama ini. Wajar, karena memang tempatnya yang tidak strategis. Ya, mudah-mudahan saja sebenarnya Perpustakaan Nasional itu sudah membukakan kami keran untuk kami berusaha untuk bagaimana meminta di Perpustakaan Nasional itu untuk kami dibangunkan gedung baru. Dan itu alhamdulillah kemarin kami sudah buat permohonan ke sana. Pak Bupati juga sudah merekomendasikan kami, sangat menyetujui dan sangat beliau sangat mensupport kami dengan keberhasilan yang kami capai kemarin, membuat satu prestasi, membawa nama baik Konawe Selatan, sehingga Pak Bupati senang, dan alhamdulillah Perpustakaan Nasional bisa, mudah-mudahan bisa membangunkan kita gedung baru. Amin, 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 ya, amin. supaya dia bisa berada di Jalan Poros. Amin, amin. Nah, nih baru kali ini nih kita ngobrol sama dinas tapi berani curhat begini. Bener nggak, Mas? Bener nggak? Yang lainnya masih malu-malu. Nggak apa-apa. Yang penting kita itu curhatnya buat bagaimana kemajuan daerah kita. Saya punya prinsip, saya punya kemauan sangat tinggi bagaimana dinas perpustakaan ini bisa dikenal. Yang tadinya tidak ditahu menjadi ditahu, dan jangan dilihat apa ya, sedikit, tetapi bisa dilihat bahwa ini sangat, wah ternyata dinas perpustakaan ini sangat berarti buat daerah ini. Seperti itu. Berbicara sangat berarti, ini mungkin untuk semuanya, Bu. Untuk semuanya. Iya, untuk semuanya. Mohon berikan statement atau agar mindset kita mengetahui betapa manfaatnya dan betapa pentingnya membaca. Ya. Agar nggak sepi-sepi juga. Betul. Jadi yang pertama itu adalah, sebelum saya statement, saya akan menyampaikan harapan saya sebenarnya adalah bagaimana saya akan menyampaikan sesuai dengan hasil rakernas kami dengan Menteri Desa pada saat itu. Beliau menyampaikan kepada kami peserta rakernas adalah setiap desa harus mempunyai perpustakaan desa. Dan itu dibolehkan untuk menggunakan dana desa itu dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan desa tersebut. Jadi kepala desa tidak usah segan-segan, ragu-ragu ataupun takut-takut untuk menggunakan dana itu. Tidak perlu. Baik itu dia membuat untuk satu bangunan permanen untuk menjadi perpustakaan desa itu sendiri, maupun pengadaan bahan bacaan, kemudian fasilitas sarana yang ada di dalamnya. Seperti itu. Sehingga itu adalah untuk mendekatkan bahan bacaan, sarana bacaan tadi kepada masyarakatnya. Itu dulu. Nah, sehingga harapan kita adalah bagaimana masyarakat dia mau datang berkunjung di perpustakaan itu, kemudian dia membaca, apa yang dia baca, dia bisa pulang ke rumahnya, kemudian dia bisa mengimplementasikan hasil bacaannya dia tadi. Contoh misalnya, dia membaca tentang tata cara beternak ayam yang benar. Nah, mungkin dia beternak ayam selama ini dengan ala kadarnya, sesuai tradisional barangkali. Dia lepas begitu saja. Ketika dia sudah datang ke perpustakaan desa, dia membaca buku. Oh, begini cara beternak ayam yang benar. Dia akan pelan-pelan membuat, saya harus kandang, saya harus bagaimana, supaya jangan dia mudah terserang oleh penyakit. Makanannya harus rutin, harus bagaimana, supaya tidak mudah terserang yang dibilang penyakit ayam. Nah itu. Nah, kemudian kami juga mempunyai harapan kepada kepala desa agar setiap desa itu mempunyai perpustakaan. Mungkin melalui, kami akan buat peraturan bupati tentang penyelenggaraan perpustakaan di desa itu sendiri. Nah, sehingga kepala desa itu memang wajib untuk menyelenggarakan perpustakaan desa itu. Nah, hubungannya dengan kegiatan program dari
program unggulan dari Perpustakaan Nasional tadi, transformasi inklusi sosial, itu sebenarnya paling bagusnya itu adalah desa itu mempunyai perpustakaan desa. Jadi nyambunglah itu Ya. program seperti itu. Durasi berapa menit? Dan Ini- karena kita dibatasi ini- juga, Bu. Oh, dibatasi. Dibatasi juga kita durasi. Ini sampai jam berapa saja masih bisa. Insya Allah. tapi kita dibatasi durasi. Boleh. Mungkin lain waktu, Bu, kita akan coba kumpas tuntas lagi berkaitan tentang perpustakaan. Boleh siap. Karena sepengetahuan boleh Man, Boleh ke ke kantor boleh. Nanti hubungi. Biar siap. bukan di kantor. Kita juga boleh ke perpustakaan waktu kemarin yang juara. Mungkin ada bisa wawancara sedikit tentang kiat apa yang dia pakai kepala desanya sama ketuanya. Sehingga dia bisa berhasil. Kemudian kami juga besok ada jadwal ke Bungin, Desa Bungin. Di sana pengembangan dari perpustakaan waktu itu. Oke. Banyak kegiatan kami. Insya Allah. Oke. Mungkin itu, Bu. Terima Ya. kasih atas waktunya. Baik. Karena akhirnya kami tahu ternyata di kabupaten kami ada perpustakaan. Alhamdulillah. Karena itu apa? Salah satu di situ artinya di sini kami sudah merasakan ternyata ada titik terang. Ada. Titik terangnya apa? Karena jika kami yang ngomong sama teman-teman mungkin tidak dipercaya, tapi kalau kita berikan buku atau seperti apa mungkin Mungkin akan saya lebih. tambahkan sedikit. Dinas Perpustakaan itu sebenarnya adalah pusat informasi. Selain Kominfo, kami juga itu informasi. Kenapa? Karena ya namanya perpustakaan. Di situ harus ada semua. Data apa saja harus kami miliki sebenarnya. Semoga segera Iya. kita bisa akses secara internet agar kita di desa pun akan semakin lebih Iya. cepat mendapatkan informasi itu. Oke, demikian tadi obrolan kita dengan Ibu Hajah Asni. Iya, benar. Terima kasih, Bu, waktunya. Untuk teman-teman yang mungkin kemarin mulai kebingungan atau belum minat baca, mungkin bisa langsung hubungi dengan Ibu di Facebooknya atau di apa, Bu? Silakan sebutkan. Boleh. Di Facebooknya boleh. apa, Bu? Hajah Asni. Hajah Asni langsung. Sangat singkat. Sangat singkat langsung. Nomornya boleh nanti melalui. Oh, siap. Ya. Nomornya. Oke, kita Baik, terima kasih pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa terus jaga kesehatan, terus jaga kecerdasan. Saya akhiri. Salam pemuda, salam membaca. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Terima kasih, Bu.